Berikan aplaus untuk Kak Linda Anggrea, perempuan di balik Button Scarves. Halo Kak Linda, sudah dengar suara saya? Halo, izin bergabung online. Selamat datang dan selamat bergabung Kak Linda di konferensi bisnis terbesar di Indonesia. Bahkan pembicaranya ada yang bisa satu online, satu offline. Nanti kita mau cari yang satunya lagi hybrid, setengah-setengah gitu loh. Siap-siap Mas. Ini acara yang menarik. Saya belum pernah pimpin acara yang begini. Jadi saya harap semuanya berjalan dengan lancar. Sebelum kita lanjut kemana-mana, saya izin berdiri saja. Kak Linda memulai bisnis setelah pulang umroh. Ini saya harus belajar ngomong tanpa melihat wajah ya nggak apa-apa. Kak Linda berbisnis setelah pulang umroh. Terbersitlah ketika tahun 2015 hijrah memakai hijab, terus terpikir untuk membuat bisnis. Orang kalau hijrah ya sudah hijrah aja. Ini hijrah sekalian berpikir membuat bisnis yang ternyata menjadi bisnis yang terbesar untuk scarf sampai buka di Malaysia. Tapi dengar-dengar ketika pertama kali buka di 6 bulan pertama tidurnya itu cuma 2 jam 3 jam. Nah tentu sekarang tidurnya nggak cuma 2 jam 3 jam. Apa yang membuat Kak Linda dari awal membangun, terus sekarang udah punya sistem bisnis yang nggak perlu semuanya turun tangan sendiri. Gimana sih membangun sistemnya itu? Ya, wow, awal-awal langsung pertanyaannya langsung berat ya. Bagaimana membangun sistem supaya tidur 2 jam menjadi bisa tidur 8 jam. By the way, aku mau say hello dulu. Halo semuanya. Halo semuanya, lambai-lambai boleh terlihat dari Kak Linda. Hai, aku melihat dari layar ini juga kok, teman-teman rame banget, antusiasnya luar biasa. Perkenalkan, aku Linda Anggrea, founded Button Scarf di tahun 2015 karena menjawab keresahan pribadi juga dan juga sebenarnya melihat opportunity gitu. Jadi kalau tadi ditanya, aku tuh mendapatkan inspirasi membuat bisnis dari kebutuhan aku sendiri di saat aku sudah memakai hijab. Jadi di saat itu aku jadi ngeliat bahwa ada market premium di scarf yang belum tersentuh selama ini di Indonesia. Indonesia yang negaranya yang sangat besar, yang sangat banyak penduduk muslimnya yang memakai hijab, tapi masih belum tersentuh, belum ada aku ngelihat scarf atau brand lokal hijab yang bisa masuk ke shopping mall ternama di Indonesia. Jadi dari situ aku tergerak buat bikin suatu brand fashion retail yang mana diawali dengan produknya itu scarf. Kenapa scarf? Karena at that time it was my own struggle untuk susah banget untuk cari produk yang aku butuhkan di market yang aku inginkan. Banyak sih yang jualan produk scarf ini, tetapi we have to go to the benar-benar pasar gitu loh untuk beli jilbab atau kerudung. Padahal when I go to shopping mall, like everybody dari 6 dari 10 orang itu perempuan yang aku temuin pakai hijab. So there is a need and there is opportunity there. Kenapa di awal-awalnya aku juga kerjain semuanya sendiri sehingga harus tidurnya minim banget. Karena to be honest, aku memulai bisnis ini benar-benar start from zero sih. Jadi bukan karena aku seorang yang influencing, bikin bisnis bisa udah punya banyak follower, banyak pembeli, itu bukan. Lalu yang kedua juga bukan datang dari keluarga yang super kaya yang bisa ngasih modal langsung bisa bikin bisnis besar. Jadi aku tuh emang bener-bener at the first year itu bener-bener harus struggling sendiri semuanya karena memang belum mampu. Ya kalau nggak mampu ngapain dipaksain untuk segala sesuatu yang fancy, harus bayar orang yang mahal segala macam itu at that time nggak usah ngomong deh karena nggak mampu semuanya nggak bisa dilakukan dengan membayar orang jadi semuanya harus dilakukan sendiri. Mulai dari bikin desain, tadi aku sekilas nonton juga Pak Helmi Yahya bagus banget.
Jadi kita tuh harus bisa jadi apa aja, melebur. Jadi aku dulu misalnya kayak aku lulusannya sebenarnya finance, benci banget sama segala sesuatu yang berbau desain atau Photoshop atau apapun. Nah, pas jualan scarf ini, awal-awal aku nggak bisa hire graphic designer because I just don't have the budget yet. Jadi aku harus belajar Photoshop, aku harus belajar how to at least create something, desain yang sederhana yang bisa aku, keluarkan di pasar gitu. Jadi, di awal-awal the power of kepepet yang bikin aku bisa kayak menjadi segalanya. Bisa jadi tukang packing di saat ada orderan, bisa jadi customer service di saat customer ada yang komplain, bisa jadi juga, yang jaga bazar di saat kita lagi offline event, dan juga yang memikirkan bagaimana untuk mem-financing, perusahaan ini supaya maju. Jadi kayak at the beginning, we have to be the C of everything, chief of, finance, chief of marketing, dan segala macam. That's why bisa dilihat memang, di awal-awal pengorbanan waktu, extra miles dari waktu yang aku punya itu dibutuhkan banget. Bukannya aku menginginkan tidur 2 jam, tidak, tetapi keadaan yang membuat aku harus seperti itu in order to make the business running well. Lalu setelah, Kak Linda, berjalan waktu, Kak Linda dengar how to suaraku? make it automate Masuk kah sehingga suaraku, Kak Linda? iya, Sorry, aku masuk. izin masuk di tengah-tengah karena ini satu pertanyaan dijawab langsung rangkum 12 pertanyaan berikutnya. Aku senang sekali dengan cerita dari Kak Linda, tapi kita spill satu-satu Kak Linda, supaya mereka juga ada Siap, rasa siap, siap. penasarannya. Kita spill satu-satu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pria, mungkin bingung, siapa nih Kak Linda, apa tuh button scarf? Tapi kalau yang, coba kita tanya dulu ya Kak Linda, jadi bisa ngelihat langsung ke audiens, kamera bisa ngarahin ke audiens supaya Kak Linda bisa lihat. Siapa di sini yang pernah tahu atau bahkan pernah beli merek button scarf? Boleh angkat tangannya. Yang tahu dan pernah beli ya. Jadi mayoritas perempuan, no, bahkan ada laki-laki yang juga tahu button scarf. Button scarf itu adalah usaha scarf yang mulainya dari online tahun 2016. Omset awalnya hanya 10 juta rupiah satu bulan. Omset awalnya dari online. Lalu 2 tahun kemudian di 2018 mulai bikin toko-toko offline. Dan toko-toko offline itu sekarang kolaborasi produknya sudah sama Disney dan segala macam. Wah itu langsung naik tingkat. Toko offline-nya sekarang ada 25 toko di Indonesia dan Malaysia dan terus ekspansi. Yang menarik 40, Mas. adalah Kak Linda ini memulainya dari passion. Nah sebelum kita gali lebih banyak lagi tentang button scarf dan Kak Linda, saya nggak rela menganggurkan Mas Elga di sini. Iya kan? Dari tadi tuh yang cewek-cewek selain ngeliat Kak Linda tuh ngeliat, ini cowok udah nikah belum ya gitu. Lihatin soal nggak ada cincin gitu kan. Mas, sudah berkeluarga? Sudah Mas. Sudah berkeluarga? Sudah taken. Ya, Anak 3. langsung pada loyo. Jadi Mas Elga ini adalah man behind almost 100 startups lah. Jadi di belakang Mas Elga ini banyak sekali startup teknologi yang luar biasa. Startup itu dalam konteks ini startup teknologi, super app. Nah di belakang Mas Elga ini banyak sekali super app yang sudah luar biasa. Mungkin Mas Elga bisa diceritakan sedikit bagaimana membangun menjadi bapak dari banyak sekali super app yang akhirnya mendapatkan investasi dari perusahaan multimillion dan wah. Oke Mas Adit. Halo teman-teman, selamat sore, salam kenal. Sore. Sore. Oke, saya Elga. Kebetulan saya mirip juga dengan Mas Helmi tadi ya. Jadi dulu saya sempat PNS, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Sempat PNS, kemudian ceritanya saya juga tidak cocok jadi PNS. Saya resign 2 tahun setengah. Kemudian saya bayar ganti rugi juga. Setelah itu saya lanjutkan studi pendidikan, kemudian bekerja selama 12 tahun di profesional. Sempat di Indosat, di Smartfriend, di sepatu bata dan lain-lain. Kemudian sekitar 6 tahun yang lalu, saya jadi full time entrepreneur. Jadi sekarang saya mengelola sekitar 12 startup digital. Tim saya peaknya di bulan Maret kemarin ada sekitar hampir 1.000 orang. Jadi sekarang yang ininya ada sekitar 300 orang. Jadi dari 12 startup yang saya manage ini macam-macam Mas Adit. Ada yang di customer engagement, ada yang di e-book, audiobook,
ada yang di empowerment perempuan, kita punya 1.500 ibu-ibu yang kita didik untuk jualan online, ada yang empowerment warung dan lain-lain. Ini jadi kalau kita ceritain satu-satu nih perlu diceritain satu-satu supaya ngerti. Ini beda sekali nih, ini bisnis modelnya unik. Contoh satu yang toko warung nih, yang warung di empowerment itu ya. Jadi sekarang sudah ada 400 warung loh, warung ya. Warung ini bisa jadi titik poin untuk orang kirim barang atau bahkan ambil barang dari 12 ekspedisi ya. Betul. 12 ekspedisi bisa orang kirim barang bukan ke ekspedisi lagi tapi ke warung, udah 400 warung. Yang tadi yang 1.500 perempuan yang diberdayakan untuk bisa menjual produk apapun. Mungkin Bapak Ibu punya produk 1.200, 1.500 perempuan yang terlatih. Betul Mas Adit. Tinggal di follow up database. Wah ini unik-unik sekali bisnisnya. Startup yang menarik. Salah satunya mungkin kalau Bapak Ibu tahu digital listening. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu brand saya nih, button scarf atau brand apa, di masyarakat, di sosial media, orang ngomong apa sih tentang brand saya? Orang ngomong apa sih tentang brand saya? Bisa di crawling datanya. Jadi di Instagram, di Facebook, di Twitter, di mana, orang ngomong apa tentang brand kita atau tentang bahkan personal brand kita, orang ngomong apa bisa ada data yang insightful. Atau contoh lainnya yang bisa menarik buat teman-teman adalah ada omni channel kontak center. Bayangin satu platform yang di situ udah bisa jadi customer service buat WA, email, Telegram, Facebook, Instagram dan segala macam. Jadi semua channel digital cuman ada satu platformnya. Platform itu bisa ngebalesin semua. Terakhir ada automation blast. Udah kita bisa balesin, kita bisa ngeblast. Blast ke WA, blast email, blast Telegram, blast wah. Jadi ini unik-unik sekali. Ini nggak bakal habis kalau aku gali. Siap. Tapi nanti sebelum aku gali, aku pindah ke Bu Linda. Bu Linda, atau Kak Linda mungkin lebih enaknya ya. Nggak ada, perempuan itu nggak ada yang ibu-ibu. Semua tuh kakak-kakak. Nggak ada yang ibu-ibu. Saya laki-laki salah ini. Nggak ada ibu-ibu. Kak Linda ketika membuat usaha ini, ketika mencari nama, tercetuslah button scarf karena punya value atau cerita di balik nama button scarf yang insightful buat kita semua. Tapi kalau saya bocorin gak asik. Kak Linda boleh gak ceritain, tapi sedikit aja tentang, coba kita spill dikit-dikit nih. Sedikit aja tentang apa sih cerita di balik nama button scarf. Kenapa namanya button scarf? Anda bisa mencapai ada punya target bulan Juni. Kita lihat market size-nya seperti apa. Ini 13 meter kali 1,5 meter. Jadi bayangin ya, mereka start betul-betul dari jauh. UFO aja bisa jadi pabrik gitu loh. Maksudnya wah ini possible nggak ya sebenarnya kayak Karena dia bukan kuat di manufacturingnya, dia kuat sebetulnya di penjualannya. Semangat pagi, IC Heroes yang berbahagia. Jadi membuat visi itu you punya perusahaan itu mau kemana? Ya makanya ini pelajaran luar biasa sih Pak di ICI, jadi kita Alright, bisa so apa? any other question teman-teman? Siapa dari 5 orang adalah datanya? Kenapa namanya button scarf? Jadi Sorry, kalau suaranya kita belum masuk. bikin Boleh brand di ini tim fashion panitia. retail itu Ya. first thing first kita harus bikin dulu sebanyak mungkin nama yang kita inginkan, and then we have to check. Kita harus cek dulu di Haki segala macam nama kita yang mau kita pakai untuk sebagai brand yang kita jual ke customer kita ini sudah taken atau belum. Nah, jadi sebenarnya button scarf itu suatu nama yang kebetulan karena awalnya aku tuh udah bikin banyak banget list nama-nama yang fancy-fancy, yang keren-keren. Tapi when I check it out, semua itu sudah taken. Karena memang ternyata banyak orang-orang yang terdahulu tuh udah pikirannya tuh udah keren-keren banget untuk nama brand. Sehingga tuh kayak very limited option. Tapi lagi-lagi tadi, kalau aku tuh ngerasa selalu ada the power of kepepet. Kita itu selalu bisa kalau kita mau melakukan sesuatu. Jadi kayak aku yang tadinya nggak bisa bayar orang, ya udahlah kerjain dulu sendiri walaupun harus tidur 2 jam. Nah, button scarf ini tuh suatu nama yang sebenarnya accidentally.
Aku udah bingung banget mau kasih nama apa, tapi pengen banget suatu nama yang di-prepare bisa membawa brand ini untuk go internasional. Suatu nama brand yang, walaupun let's say nanti tokonya ada di Amerika, ada di Eropa, people will easily notice. Nah, jadi waktu itu udah mentok, semua nama udah taken, udah terdaftar di Haki, satu-satunya cara udah ending, aku udah bingung harus gimana. Akhirnya ya udahlah, kita biasanya kalau udah bingung mentok, kalau ujian pilih aja capcipcus, ABC, lihat kancing. Nah, aku waktu udah bingung mentok mau pakai nama apa, pas aku, terinspirasi waktu zaman sekolah kalau udah kebingungan itu pilih kancing, aku langsung kepikiran button scarf it is. Kenapa ada embel-embel scarf-nya? Karena at the first kita memang jual produknya itu fokus ke scarf, walaupun sekarang kita sudah menjadi lifestyle brand di mana retail all dari head to toe, home and living dan semuanya. Gitu, Menarik. mudah-mudahan cukup singkat. Kak Linda sangat menarik. Jadi dari awal Kak Linda mempersiapkan nama brand memang sengaja untuk supaya lebih gampang penyebutannya kalau go internasional. Dan memang dalam waktu sekian tahun atau kurang lebih mungkin 2 tahun mulai buka toko offline merambah ke Malaysia dan lain sebagainya sesuai dengan mimpi yang awalnya dibangun dari nol. Dari modal atau mungkin omsetnya cuma 10 juta sebulan. Tapi ada satu hal yang sebenarnya paling menarik kalau mau bahas tentang bisnis modelnya button scarf. Yaitu BS Lady Community. Mungkin aku nyebutnya BS atau harusnya BS, tapi ya intinya BS Lady Community. Salah satu brand fashion dengan komunitas yang punya sangat banyak loyalis kuat. Punya brand-brand evangelis. Yang kalau orang beli button scarf itu, dia ngerasa dia jadi bagian BS Lady. Dan itu yang juga ngedorong penjualan dari button scarf. Apa ide dibalik itu untuk kaum milenial dan Gen Z yang juga sangat suka berkomunitas? Kak Linda. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita senang berkomunitas, senang berkumpul, senang memiliki kesamaan antar satu sama lain, itu sebenarnya sifat dasar manusia. Yang mana sebenarnya itu adalah suatu hal yang baik jika dimanfaatkan dengan baik. Kita sebagai brand menggunakan community ini untuk membuat customer kita semakin loyal kepada brand itu sendiri. Nah, tapi kalau untuk button scarf sebenarnya lagi-lagi community itu terbentuk dengan sendirinya karena mereka customer kita memiliki kesamaan hobi. Karena kalau kita udah suka suatu produk, kita mencintai sebuah brand, kita akan ngerasa ada ikatan tersendiri dengan brand tersebut, sehingga kita merasa ada bangga di saat kita pakai produk tersebut. Lalu jika kita melihat orang atau teman-teman kita memakai produk brand dari tersebut juga, kita jadi merasa feel the connection between us. Jadi, BS Lady itu terbentuk secara natural oleh para customer yang mencintai produknya dan juga mencintai brandnya secara keseluruhan. Awalnya, kita sebagai brand BS Lady itu sebenarnya sebelum menjadi community yang seperti sekarang adalah panggilan sayang. Jadi misalnya nih kita terhadap pacar kita atau suami kita, biasanya kita nggak panggil nama kan, nggak mungkin kita panggil misalnya Arif atau apa, pasti kita panggil mungkin Babe atau apa. Nah, kita sebagai brand supaya menjadi brand yang lebih memanusiakan, sehingga kita punya panggilan sayang untuk customer kita. We call them BS Lady. Nah, dari nama panggilan sayang itu, setiap customer yang sudah memakai produk kita berhak call themselves BS Lady. Dari situ, jadi penyebarannya sangat luas, sangat besar, sehingga menjadi efek yang sangat besar, sehingga menjadi community yang sangat besar, bahkan community tersebut seringkali melakukan berbagai kegiatan mandiri, dan membantu untuk brand untuk promosi. Aneh kan, biasanya brand yang menarik orang untuk ayo dong join member kita, terus kita kasih gimmick ini, kelebihan apa segala macam. But the BS Lady itu justru datangnya dari community itu sendiri, dari mereka untuk mereka, dan sekalian juga untuk bantu brand ini untuk semakin menyuarakan brandingan kita. Jadi secara natural, connection between the customer yang membuat community itu menjadi multiplier efeknya itu seperti sekarang. Kak Linda, terima kasih. Jadi BS Lady ini adalah komunitas yang loyal, bukan hanya orang beli button scarf jadi user atau pembeli button scarf, tapi
pengen masuk jadi komunitas BS Lady? Karena 3 menit lagi Kak Linda harus segera meninggalkan ruangan online, maka aku berikan kesempatan terlebih dahulu satu penanya. Kalau ada satu penanya tercepat silakan ke mic. Kalau ada satu penanya kepada Kak Linda secara spesifik tentang yang baru di-sharing, satu penanya kalau ada silakan ke mic ataupun nanti di via online kalau mau bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan, Kak Linda mungkin aku butuh satu closing statement sebelum Kak Linda meninggalkan ruangan online. Bagaimana atau bahkan bagaimana mungkin bisnis yang baru dibangun hanya kisaran 6 tahun yang lalu sudah punya komunitas yang begitu kuat, loyal, dengan brand yang sudah go internasional, viral karena film AADC 2, dipakai di mana-mana. Tapi di sisi lain justru bisnis fashion yang sudah jauh lebih lama, malah baru mau bangun komunitas saja tuh susahnya setengah mati. Kalau boleh tahu, tadi kan sudah dijelaskan, ini terbentuk dengan sendirinya. Tapi kira-kira menurut Kak Linda sendiri, kenapa button scarf? Kenapa enggak brand fashion yang lain? Kenapa button scarf yang bisa menarik pembeli-pembelinya untuk menjadi satu komunitas yang loyal atau BS Lady? Silakan Kak Linda. Yang pertama untuk menciptakan suaranya belum loyalitas, masuk, sorry, kita boleh tentu diulangi saja dan tim harus panitia bolong. memberikan produk yang terbaik juga. Dengan kita memberikan produk yang sesuai dan terbaik dengan apa yang dibutuhkan oleh target market kita, disitulah terjadi yang namanya kecocokan, match antara supply dan demand. Di saat sudah match supply dan demand dan bisa memberikan sesuatu yang ekstra untuk customer kita, kebahagiaan mereka, mereka akan otomatis menjadi loyal. Itulah kenapa bisa terbentuk community ini. Dan yang kedua, kita itu harus menjadi brand yang seperti orang yang hidup. Bukan brand itu mati atau komunikasi itu jangan biarkan hanya satu arah dari brand kepada customer. Tapi buatlah komunikasi 2 arah antara brand dengan customer sehingga mereka itu bisa merasa dekat dengan kita, bisa mencapai kita dengan mudah, dan kalau kita bisa dengan mudah digapai oleh customer dan ada komunikasi 2 arah antara brand dengan customer, customer bisa memberikan masukan customer kita value dan dijadikan suatu improvement ke depannya, sehingga connection itu akan dengan sendirinya terbentuk. So, kita jadikan brand kita menjadi hidup selayaknya manusia, berkomunikasi dengan sesama manusia, walau itu hanya dengan antar brand dengan customer-nya. Jadi kalau brand-brand yang sudah sangat besar, kebanyakannya komunikasi satu arah. Tidak ada yang namanya kayak seperti kita setiap hari ngobrol dengan customer kita, feedbacknya kita ambil. Jadi saya rasa itu sih yang membuat kita secara naturally bisa grow up the community, karena komunikasi 2 arah antar brand dengan customer. Kira-kira begitu, Mas. Baik, terima kasih. Boleh berikan aplaus untuk Kak Linda Anggrea. Untuk pertanyaan, karena waktunya sudah habis, nanti dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Linda Anggrea dari Button Scarf yang sudah mengisi dan hadir di acara ini. Saya persilakan kalau mau meninggalkan ruangan online, sekali lagi kami semua berterima kasih. Boleh berikan aplaus sekali lagi untuk Kak Linda Anggrea. Baiklah. Kalau kita kasih kualitas terbaik, komunitas terbentuk. Tapi ngomongin komunitas, itu milenial banget, Gen Z banget, dan ngomongin startup teknologi apalagi. Ya. Mas Elga, Ya Mas. banyak startup gagal. Betul Mas. Sudah invest banyak, gagal. Oh, kita survei singkat ya. Di sini siapa yang pernah berusaha membuat suatu usaha startup, terus kemudian sudah gagal dan sekarang sudah pindah lagi? Boleh angkat tangan yang pernah membuat startup yang gagal? Gak apa-apa, gagal itu bukti bahwa dia berusaha. Cukup banyak. Ya. Bahkan 90%. Lebih Mas, konon lebih dari 90%. Jadi teman-teman, tadi Pak Helmi juga sempat menyampaikan ya, di atas 90% startup kita anak kita ini harus tutup sebelum tahun kedua. Jadi kalau di teori startup, itu ada namanya death of valley. Jadi belum sempat dia menikmati tahun kedua, sudah mati. Jumlahnya konon, yang terakhir saya dengar dari Pak Andi Zain, 98%.
Boleh panitia dibantu tampilkan supaya bisa lebih visual. Silakan Pak. Jadi 98% startup kita anak-anak muda ini mati. Nah, kenapa matinya? Nah, ini pertanyaan besar nih. Kenapa 98% hanya 2% yang bisa melewati tahun kedua, Mas Adit? Tahun kedua, Tahun kedua. hanya Hanya 2% saja. 2% startup 2% saja saja. yang lewat tahun kedua. Tahun kedua, betul. Nah ini teman-teman, jadi ada Death of Valley. Jadi kalau teman-teman tadi yang udah ada running startup ya, ini adalah grafiknya. Nah, startup yang berhasil melewati Death of Valley, Mas Adit, itu hanya 2% saja. Hanya 2%. Kenapa? Mungkin bisa lihat next slide-nya. Nah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, ini kebetulan kalau saya lihat Mas Adit ini banyak sekali anak mudanya nih. Nah kenapa startup-startup kita, terutama di Indonesia, bisa mati segitu banyak ya? Nah ini salah satu penyebabnya teman-teman. Jadi banyak sekali Mas Adit yang datang ke kantor saya, anak-anak muda, keren-keren. Idenya bagus-bagus. Tapi pada saat saya tanya, Anda dapat uang dari mana? Bisnis modelnya apa? Revenue modelnya apa? Wah mulai tergagap-gagap Mas Adit. Mungkin buat yang nggak kebaca, itu alasan yang paling besarnya aja, itu adalah tidak memiliki atau memiliki bisnis model yang salah. Bisnis model tuh cara menghasilkan uang dari bisnis itu ya. Ya betul Mas Adit. Jadi kadang-kadang adik-adik kita itu punya bisnis yang luar biasa idenya, tapi ternyata tidak memiliki bisnis model. Ini banyak sekali, ini penyakit yang utama. Terus kemudian yang kedua, nggak punya bisnis development Mas Adit. Kemudian yang terakhir, yang ketiga biasanya anak-anak muda kita ini banyak yang nekat Mas Adit. Jadi dia bikin bisnis tanpa ada perencanaan. Itu kira-kira Mas Didit. Jadi modal nekat. Modal nekat, modal nekat. Nah teman-teman saya baru running startup itu setelah 12 tahun bekerja Mas Adit. Baru berani setelah dapat investment, barulah kita bikin planning, kemudian running startupnya sendiri. Nah banyak sekali dari kita ini yang tidak punya perencanaan. Jadi kalau dibilang, siapa yang tidak punya perencanaan, itu merencanakan untuk gagal, katanya Mas Adit. Tuh. Kalau boleh tahu, spill kecil-kecil aja buat kita nih. Kan ini ilmu-ilmu daging nih ya. Dari yang Mas Elga pernah tangani, startup apa sih yang pernah dapat investasi yang cukup signifikan dan kalau boleh tahu berapa sih nilainya? Jadi kebetulan sekarang saya sedang running namanya EvoSite. Ini customer engagement platform, Mas Adit. Ini kebetulan diinvest oleh salah satu konglomerat lokal, Pak Salim Group. Jadi diinvest Pak Antoni Salim. Jadi ini company yang memiliki 3 platform customer engagement terlengkap di Indonesia. Dan kita dapat penghargaan di bulan kedua Mas Adit. Di bulan kedua kita dapat penghargaan di level Asia Pasifik sebagai salah satu best customer engagement platform di Asia Pasifik zaman itu. Berapa investmentnya undisclosed Mas Adit, tapi cukup lah. Jadi bagian situ tetap di hide ya? Tetap di hide, tetap di hide. Ya pokoknya pasti menyentuh, kayaknya sih hampir TTT lah ya. Jadi startup ini unik. Sekarang di pipeline-nya aja sudah ada sekitar 40 startup yang akan lahir sampai akhir tahun ini di bawah tim Mas Elga ya. Nah kita ada satu startup Mas Adit yang memang fokus di community. Jadi kita bilang ini community white label platform. Nah sekarang sedang mendevelop banyak sekali ekosistem di industri. Misalnya ekosistem kopi, ada ekosistem ikan, dan lain sebagainya. Nah sekarang ada 40 di pipeline yang sedang dibangun. Saya harus sangat berhati-hati ngomong ini karena ini pasti langsung ngantri, aku yakin sekali. Sangat yakin langsung ngantri, tapi aku cuman info ya. Jadi yang barusan disebut namanya Tribe Social, dari grupnya juga yang satu sama EvoSite. Tribe Social itu simpelnya adalah, Bapak Ibu di sini, tapi hanya kuota yang sangat terbatas, yang terpilih, bukan tentang uangnya. Jadi ini nggak bayar sama sekali, dalam artian memang nggak bayar sama sekali. Yang punya ide dan bisnis model, atau ide apapun untuk membuat satu super app yang berbasis komunitas. Misalkan Bapak Ibu mengelola komunitas apa dan lain sebagainya, butuh untuk dibuatin super app-nya sendiri dengan merek app sendiri, itu dari tim Tribe Social bisa support free, hanya sharing profit dari nanti bisnis model yang berjalan ya. Ya betul-betul Mas Adit. Jadi Indonesia ini adalah country of community. Komunitasnya ada ibu arisan, ada RT, RW, ada alumni dan lain sebagainya. Ini community semua.
Jadi niatnya akan mengempower mereka supaya memiliki rumah sendiri dalam tanda kutip Mas Adit. Ya, jadi dibuatkan super app sendiri. Tapi aku bilang tadi hati-hati karena ini siapapun juga tertarik pastilah ya. Namanya Betul, orang pebisnis pasti tertarik. Cuman ini bentuknya tuh kuotanya sangat terbatas. Nah, oleh karena itu dari pengalaman bertemu dengan banyak orang atau bahkan mungkin sangat banyak orang yang mau bikin aplikasi itulah, Mas Elga dapat banyak insight tentang kenapa startup banyak gagal. 2% startup aja yang bisa bertahan di tahun kedua. Betul Mas Adit. Menyedihkan. Mungkin mau dilanjut? Ya, next. Silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sangat basic ya. Jadi kalau teman-teman yang tadi ada yang ngacung sudah running startup, kadang-kadang bertanya-tanya, apa bedanya startup, apa bedanya UKM dengan scale up ya. Nah, ini grafik yang menjelaskan dengan sangat mudah. Jadi matriksnya ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah unvalid business model, belum divalidasi bisnis modelnya. Sebelah kanannya sudah divalidasi bisnis modelnya. Sebelah atas ini keinginan untuk growth-nya tinggi, sebelah bawahnya keinginan untuk growth-nya rendah. Jadi kalau bertanya misalnya, kalau saya Pak, saya buka warung untuk jualan gorengan misalnya, ini kategorinya apa? Nah biasanya teman-teman yang buka warung gorengan misalnya, ini sebutnya small business. Kenapa? Keinginan untuk growth-nya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau ditanya mau buka cabang baru, ntar aja lah cabang barunya. Tapi bisnisnya sudah tervalidasi. Orang jualan tahu pasti laku gitu. Maka disebutnya sebagai small business. Beda dengan startup, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Jadi startup yang khas itu, growth-nya, growth spirit-nya itu sangat tinggi. Pengennya cepat expand, cepat besar, segera jadi gede. Tapi bisnis modelnya belum tervalidasi, Mas Adit. Maka startup ada di sini. Nah, Gojek, Traveloka, ada di mana? Di Gojek, Traveloka yang gede-gede ini disebutnya sebagai scale up business. Bisnis modelnya sudah tervalidasi, tapi mereka masih punya kekuatan untuk growth. Adanya di sebelah kanan, Mas Adit. Gitu. Menarik sekali. Aku izin bahasakan buat yang mungkin pertama kali melihat. Ini seriusan, ini awalnya aku baca awal belum nangkep, setelah dijelasin, oh ini kuncinya di sini nih. Sangat simpel, betul. Ini simpel banget. Jadi coba lihat kira-kira bisnis kita tuh di mana. Semakin ke kiri, semakin belum ngerti cara hasilin duit dari usaha yang kita bikin atau aplikasi yang kita bikin. Semakin ke kanan, kita semakin sudah nemuin, oh ini cara cari duit dari aplikasi saya. Semakin ke bawah, itu semakin tidak berkembang, tidak bertumbuh. Mungkin kalau bentuknya aplikasi berarti nggak ada user-user baru, dan lain sebagainya. Semakin ke atas, itu semakin bertumbuh. Jadi, kalau aplikasi kita bertumbuh, tapi belum ngerti gimana cara cari duit dari bisnis ini. Pokoknya usernya banyak, boncos terus. Nah itu startup. Kalau yang tadi disarankan atau bentuk-bentuk yang justru diidamkan adalah scale up. Yang sudah ngerti cara dapat duitnya dan terus bertumbuh. Betul. Tapi rata-rata mungkin kalau small business itu kurang bertumbuh, tapi sudah ngerti cara dapat duitnya. Makanya disebut small business karena udah ngerti cara dapat duitnya. Yang paling menyedihkan dan 98% gagal karena bukan hanya tidak bertumbuh, tapi nggak ngerti saya dapat duit dari mana. Betul. Terus Adit, ya. Next mungkin. Slide selanjutnya ini sangat menarik. Anda bisa mencapai ada target bulan Juni. Kita lihat market size-nya seperti apa. Ini 13 meter kali 1,5 meter. Jadi bayangin ya, mereka start betul-betul dari Ruko aja bisa jadi pabrik gitu loh. Maksudnya, wah ini possible nggak ya sebenarnya kayak Karena dia bukan kuat di manufacturingnya, dia kuat sebetulnya di penjualannya. Semangat pagi, IC Heroes yang berbahagia. Jadi membuat visi itu you punya perusahaan itu mau kemana? Ya makanya ini pelajaran luar biasa sih Pak di ICI. Jadi kita Alright, bisa so any other question teman-teman? siapa dari 5 orang lah datanya. Nah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, ini mungkin mewakili nih, tadi teman-teman yang ngacung pernah bikin startup ya. Jadi ini grafik menarik juga. Ini menggambarkan perjalanan emosi dari teman-teman kita, adik-adik kita yang bikin startup. Nah kalau dilihat nih teman-teman dari sebelah kiri ya. Antusias. Antusias.
Pokoknya kalau ada ide, Mas Adit, ide startup, wah saya mau bikin misalnya aplikasi untuk memantau perceraian misalnya, memantau putusnya cinta. Wah, keren banget. Aplikasi Nah, itu memantau kita- perceraian. Misalnya. Luar Nah itu biasa. biasanya ada di fase yang sana. Antusias dulu. Begitu masuk ke market, begitu bertanya misalnya, ini saya punya ide seperti ini, sudah mulai dijual. Kamu mau bayar nggak aplikasi saya kayak gini? Nah, sudah mulai tuh ke sini. Sudah mulai eksperimen, oh ternyata bisnis modelnya berubah, salah bisnis modelnya, ini ada di sini. Terus kemudian mulai cari informasi, mulai tanya sana, tanya sini, riset dan lain-lain, mulailah yang di bawah sini. Momentumnya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, startup ini adalah pada saat produk atau service-nya itu fit dengan market. Ini ada yang sebelah sini nih, Mas Adit. Ini kan emosi ya Mas Elga Emosi, ya? betul. Berarti kalau 98% startup yang gagal, berarti sebenarnya ketika dia sudah Ada ada sini. di bawah, langsung Nggak naik lagi. mundur, nggak pernah naik lagi. Ini Betul, secara betul. emosional founder ya. Makanya di situ ada quote tuh, Mas Adit. Dibilangnya sebagai seorang startup CEO, itu kayak bayi. Kayak bayi katanya. Jadi katanya bangun tiap 2 jam sekali setiap bangun, terus menangis. Saking pusingnya ngadepin masalah di startup. Jadi ini yang menggambarkan emosi dari startup secara umum. Gitu Mas Adit. Ini insight, boleh kasih applause dulu buat Mas Elga. Ini insight dari orang yang sudah nangani belasan startup yang berhasil dan sudah puluhan menangis. startup yang ada di pipeline-nya. Ya, ya. Luar biasa, sudah dapat investment dari yang tadi disebutkan, Salin Group dan lain sebagainya. Dan slide terakhir akan menjadi slide yang sangat menarik untuk menutup sesi kali ini. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ini kan topiknya tentang generasi milenial, kemudian Dan Gen generasi Z. zilenial. Nah ada satu riset Mas Adit dari World Economic Forum. Dibilangnya adik-adik kita, ini tahun 2018, adik-adik kita yang mulai sekolah di tahun 2018 akan punya pekerjaan, 65% akan punya pekerjaan yang saat ini pekerjaannya belum eksis, Mas. Jadi yang lahirnya tahun 2015, Betul. 65% kemungkinan mereka itu bekerja di bidang pekerjaan yang sekarang aja kita belum punya namanya dan bahkan belum ada. Itu dari World Economic Forum. Betul. Jadi sebetulnya tantangan generasi Z, generasi milenial, kemudian generasi alpha ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh, kebetulan kita kan ada company yang merunning contact center, Mas Adit. Ini ada teknologi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua pernah ditelepon misalnya, telepon sama contact center, menawarkan kartu kredit. Ada yang sadar nggak kalau yang nelpon itu mungkin adalah robot berbasis AI? Ini di Indonesia loh Mas Adit, di Indonesia loh. Robot berbasis AI, Yang nelpon yang nelpon. di Indonesia Di nih. Indonesia. Jadi yang nelpon kita itu robot berbasis AI. Betul. Ada yang sadar nggak Bapak Ibu sekalian? pada Ada saat yang nelpon? pernah ditelepon robot berbasis AI? Jadi ini sebetulnya kalau diperdengarkan ini lucu juga sih sebetulnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini teknologi ini udah luar biasa. Tahun 1994 nih Mas Adit ya, sekitar 27 tahun yang lalu ya. Bill Gates pernah ngomong Bapak Ibu sekalian, pernah bicara, beliau bilang gini, si Bill Gates bilang gini, banking is necessary katanya, but banks are not. Jadi Menarik. sekitar 20 tahun lebih yang lalu, Bill Gates sudah ngomong, perbankan aktivitinya, transfer uang, narik uang, dan lain sebagainya itu perlu. Tapi banknya nggak perlu. Wah waktu itu dihujat Mas Adit. Dan sekarang kejadian. Ini kalau saya suruh ngacung ya misalnya ya, suruh angkat tangan, yang misalnya seminggu ke belakang pernah ke cabang bank, kayaknya nggak ada nih Mas Adit. Jadi ini terjadi, itu udah diprediksi sekian tahun yang lalu. Dan ini akan terjadi juga ke anak-anak kita nanti. Tahun 94 loh ya. 94. Itulah uniknya kalau kita berkumpul sama orang-orang visioner. Jadi Bill Gates tahun 94 udah bilang bahwa aktivitas perbankan itu bagus, tapi bank itu nggak relevan. Sekarang terbukti ada banyak digital bank. Betul, betul. Ini kejadian. Nah nanti juga sama Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini 65% itu akan bekerja di bidang pekerjaan, di pekerjaan yang sekarang ini nggak pernah eksis. Dan ini kejadian juga Mas Adit, yang tadi saya sampaikan, ini sekarang yang bekerja di contact center, banyak yang tidak punya pekerjaan lagi karena robot sudah masuk ke Indonesia, paling tidak ada 3 perusahaan nih
Yang 3 perusahaan sudah berjalan di Indonesia sudah sekarang berjalan ini nih. sekarang. Dan sangat smooth. Bapak Ibu rekan-rekan semua tidak bisa merecognize bahwa itu adalah robot. Kita nggak bisa membedakan kalau sekarang kita ditelepon sama telemarketing itu adalah orang yang nelpon atau itu AI yang nelpon, karena di Indonesia sudah ada 3 perusahaan yang nelpon itu berbasis AI. Betul. Ya tentunya nggak ada gaji, cuti lahiran dan segala macam ya. Dan sekali tekan bisa 1.000 orang yang ditelepon, 2.000 orang yang ditelepon. Wow, Nah ini tantangan sih Mas Adit. luar biasa. Nah terakhir yang ini pertanyaannya untuk yang sekarang dulu deh, kita nggak bicara masa depan. Kira-kira teman-teman yang di sini yang ingin bikin startup bisnis, kira-kira apa nih fondasi atau faktor-faktor yang membuat startup bisnisnya bisa sukses? Nah ini ada grafik yang mungkin bisa jadikan fondasi ya. Yang pertama, market opportunity. Jadi pada saat teman-teman membuat startup bisnis, itu ada 2. Pertama yang dilihat adalah problem, solving problem, atau yang kedua adalah melihat opportunity. Jadi faktor yang pertama adalah market opportunity. Kemudian yang kedua, ini tidak kalah pentingnya, pada saat teman-teman membuat aplikasi misalnya, membuat produk services digital, ingin melaunch produknya, jangan lupa apakah sudah waktunya atau belum. Jadi saya pernah Mas Adit membuat aplikasi dan ternyata marketnya belum ada. Ini sudah dibangun, investasi besar, tapi belum pas timingnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tim. Tim komitmen ini juga penting, jadi pada saat teman-teman nanti mendevelop aplikasi, tadi Pak Helmi juga bilang cari partner yang melengkapi. Nah kadang-kadang founders ini juga penting untuk kita kan sebagai basic. Selanjutnya tim structure, scalability, dan yang terakhir adalah kalau startup ini yang khas sekali adalah growth ambition. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ke Nairobi Mas Adit. Ini negara di Afrika, Kenya ya. Yang saya pada saat landing itu ngelihat ini bandaranya masih pakai tenda. Tapi pas ketemu dengan orang-orang startupnya Mas Adit, sekitar 6 tahun yang lalu lah. Saya ketemu dengan mereka, beberapa founders, ini di Kenya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di Kenya itu ada satu area, slum area atau area kumuh terbesar di dunia, gede banget. Yang saya pas mau turun, nggak boleh katanya. Karena kalau ke situ pasti dirampok. Saking bahayanya. Tapi pemerintahnya itu mencetak ada 1 juta anak-anak yang disiapkan untuk membangun bisnis digital. Nah, growth ambition, passion, nah ini harus kita tingkatkan di Indonesia, Mas Adit. Jadi saya yakin Indonesia ini punya banyak sekali talent, tinggal kita-kita yang agak tua-tua mendukung mereka. Digital business adalah digital masa depan. Tahun 2019, Mas Adit, pemerintah Jepang mengannounce bahwa eranya sekarang adalah era Society 5.0. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kenal yang namanya Industrial 1.0, Industrial 2.0, Industrial 3.0, teknologi ada di Industrial 4.0, sejak tahun 2019 kita memasuki era society, bukan lagi industrial, society 5.0. Dan ini adalah tantangan yang dihadapi oleh adik-adik kita, generasi milenial dan generasi zilenial. Gitu Mas Adit. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Mas Elga. Society 5.0 itu simpelnya seperti yang tadi Mas Elga ceritain. Kalau kita bisa masuk ke komunitas, makanya tadi kita ada button scarf, kalau kita bisa menguasai komunitas, kita bisa menguasai bisnis masa depan. Komunitas itu sebenarnya hampir tidak berbayar, hampir gratis, hanya kalau kita nemu celahnya, luar biasa. Mas Elga, Siap Mas Adit. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kasih aplaus sekali lagi buat Mas Elga. Terima kasih banyak teman-teman semua.